Dahulu kala, 4 negara, air, bumi, api, dan udara, hidup rukun dan menghormati siapapun yang memiliki kemampuan mengendalikan unsur alamnya. Setiap negara hanya dapat mengendalikan satu. Namun avatar adalah satu-satunya yang dapat menguasai keempat elemen dan berkomunikasi dengan dunia roh untuk menjaga keseimbangan di planet ini. Namun 100 tahun yang lalu, dia menghilang begitu saja, lalu negara api menyerang. Saat ini, Katara sedang berlatih pengendalian air dengan mengangkat bola air, yang secara tidak sengaja dia jatuhkan ke kakaknya, Sokka. Karena perang yang sedang berlangsung, makanan menjadi langka, sehingga kakak beradik ini sering pergi berburu makanan. Perburuan hari ini membawa mereka ke padang es terbuka, dan Katara melihat sesuatu yang bersinar di bawah kakinya. Sokka menggunakan bumerangnya untuk memecahkan lantai, tapi retakan itu semakin meluas dan mulai runtuh, sehingga saudara-saudaranya segera menjauh. Sebuah bola es besar muncul dari celah tersebut dengan siluet seseorang di dalamnya. Katara memecahkan bola itu dengan bumerang Sokka dan bola itu mulai menembakkan cahaya terang ke langit, yang menarik perhatian Pangeran Zuko di kapal yang jauh. Di kawah es yang dihasilkan, Katara dan Sokka menemukan Aang bersama apa bison langitnya. Mereka segera membawa Aang ke desa, di mana anak laki-laki itu segera bangun dan berkata bahwa dia harus pulang karena teman-temannya mungkin khawatir setelah dia melarikan diri. Pada saat itu, sebuah kapal negara api menabrak es. Zuko memasuki desa bersama anak buahnya dan menyuruh mereka mengumpulkan semua orang tua. Salah satu tentara menemukan Aang dan ketika dia melihat tatonya, dia membawanya ke Zuko yang terkejut, yang menuntut untuk mengetahui siapa anak laki-laki itu. Saat Aang menolak menyebutkan namanya, Zuko mengancam akan membakar desa jika dia tidak ikut, jadi Aang tidak punya pilihan selain menurut. Saat Katara meminta kakaknya untuk membantunya menyelamatkan Aang, Appa tampak melayang di udara untuk mencari majikannya. Namun ia menahan diri karena tidak ingin menyakiti anak-anak yang tiba-tiba mendekatinya. Nenek dari kedua bersaudara tersebut mengira Aang adalah avatar yang telah lama hilang dan negara api takut padanya karena dia memiliki kekuatan untuk menghentikan perang. Sokka memutuskan mereka harus menggunakan apa untuk menyelamatkan Aang. Di kapal, Paman Zuko, Iroh, melakukan beberapa tes pada Aang, yang meliputi nyala lilin yang seolah-olah ditarik ke arahnya, menuangkan air yang membentuk lingkaran di atas meja, dan batu halus yang berdiri dalam posisi tidak stabil. Hal ini menegaskan bahwa dia adalah avatar dan Zuko menyatakan Aang sebagai tawanannya. Aang memutuskan untuk menggunakan pengendalian udaranya untuk melarikan diri dari Zuko ke permukaan kapal, sambil meraih tongkatnya di sepanjang jalan. Ketika dia melihat apa mendarat di tebing, Aang mengubah tongkatnya menjadi pesawat layang dan terbang sementara Zuko menyaksikan dengan putus asa. Aang kemudian menyuruh apa membawa mereka ke rumahnya di kuil udara selatan. Menjelaskan bahwa mereka pergi dalam badai dan terpaksa masuk ke laut di mana mereka hampir tenggelam. Aang udara membengkokkan bola di sekeliling mereka sebelum es mengelilinginya, tapi dia tidak dapat mengingat apapun setelah itu. Saat mereka sampai di kuil, Aang memanggil teman-temannya. Namun tidak ada yang muncul kecuali lemur bersayap bernama Momo. Katara bingung karena lemur ini seharusnya sudah punah, tapi menurut Aang dia salah. Hal ini membuat Katara menyadari bahwa Aang telah berada di dalam es selama 100 tahun, namun dia tidak mengetahuinya. Aang pergi ke ladang doa untuk mencari teman-temannya, namun malah menemukan sisa-sisa manusia. Ketika dia menemukan kalung yang dia buat untuk sosok ayahnya, dia sangat terpukul saat menyadari bahwa semua rakyatnya telah mati. Dalam kemarahannya, mata dan tatonya mulai bersinar, dan angin kencang mengelilinginya, mengangkatnya. Aang berada dalam keadaan kesurupan dan memasuki dunia roh, di mana dia bertemu dengan roh naga, yang terkejut melihat avatar setelah sekian lama. Sebelum Aang sempat menjawab, dia mendengar suara Katara yang mengatakan bahwa bangsanya mungkin telah tiada, namun dia dan Sokka bisa menjadi keluarga barunya. Kata-kata itu sampai ke telinga Aang dan dia tersadar dari kesurupannya. Sementara itu, Komandan Zhao bertemu dengan Zuko dan mengundangnya ke kapalnya untuk makan siang. Saat bersulang, Zhao mengolok-olok Zuko saat dia mengingat bagaimana Lord Ozai membuang putranya, yang tidak bisa kembali sampai dia menemukan avatar. Zuko memberitahunya setelah ayahnya membawanya kembali. Zhao akan membungkuk di hadapannya. Setelah itu, Zuko kembali ke kapalnya, di mana dia melihat foto keluarga sebelum memulai pelatihannya di bawah tatapan penasaran Iroh. Beberapa waktu kemudian, Appa mendarat di hutan di kerajaan Bumi Selatan, tempat Aang dan saudara-saudaranya mendirikan kemah.
Aang mengetahui dari Katara bahwa banyak desa yang telah berada di bawah kendali negara api, namun mereka belum menaklukkan kota-kota besar. Tiba-tiba seorang anak laki-laki keluar dari hutan dan meminta bantuan karena tentara negara api ingin menangkapnya karena pengendalian tanah yang dilarang di desanya. Ketiganya melindungi anak itu dan menolak untuk menyerahkannya kepada tentara ketika mereka muncul. Jadi Katara membuka kantong airnya dan membengkokkan air ke arah tentara, namun air malah menjebak lengan dan dada Sokka di dalam es. Tentara menangkap mereka semua dan membawa mereka ke kamp penjara di luar desa, di mana masyarakatnya hidup sangat miskin. Kelompok tersebut diturunkan di kamp, dan anak tersebut bertemu kembali dengan ayahnya, yang menjelaskan bahwa pengendali tanah bertempur dan mengalahkan tentara negara api pada awalnya. Namun kemudian negara api mengirim mesin besar yang terbuat dari logam, dan pengendali tanah pun kalah. Orang-orang non-pengendali diperbolehkan untuk hidup damai jika para pengendali tanah dipenjarakan. Aang tidak dapat menerima hal ini dan mencoba menginspirasi para pengendali bumi untuk bangkit dan melawan, namun mereka tidak tanggap. Kemudian Aang bertanya apakah ada bedanya jika avatar tersebut kembali, dan seorang pria menjawab bahwa jika avatar tersebut masih hidup, dia akan melindungi mereka, menyebabkan Aang mengungkapkan bahwa dialah avatar tersebut. Seorang tentara tidak mempercayainya, mengatakan bahwa semua pengendali udara telah terbunuh sejak lama, dan Katara mendorongnya untuk melakukan hal tersebut. Aang menggunakan pengendalian udaranya untuk melawan serangan terhadap Katara, dan para prajurit segera mengepung mereka untuk menghabisi mereka. Sokka bergerak untuk melindungi mereka saat dia meminta bantuan, dan anak laki-laki tersebut melemparkan batu ke belakang prajurit utama, yang berbalik dan membelokkan api dari lubang api terdekat ke arah anak laki-laki tersebut. Sang ayah segera membangun penghalang tanah untuk melindungi putranya. Kejadian ini mulai memberikan kembali harapan kepada para pengendali tanah lainnya. Berikutnya, dua pengendali api meluncurkan api besar ke arah ayah dan anak laki-laki tersebut. Namun api tersebut terhalang oleh penghalang yang lebih besar yang dibangun oleh 6 pengendali tanah yang bekerja sama. Pengendali tanah yang lain mengangkat batu dan melemparkannya ke arah seorang prajurit sambil menghalangi serangan api dari prajurit lainnya. Dengan Sokka menggunakan bumerangnya dan Aang menggunakan pengendalian udaranya, mereka menghabisi sekelompok tentara sampai yang tersisa melarikan diri. Aang meninggalkan penjara dan pergi ke desa untuk menghabisi tentara yang tersisa. Setelah semuanya beres, penduduk desa membuka sebuah gudang, di mana semua peralatan yang berhubungan dengan pembengkokan yang diambil oleh negara api disimpan. Momo masuk dan mengetuk gulungan pengendali air, yang diberikan oleh penduduk desa kepada Katara. Setelah itu, Aang memberitahu saudara-saudaranya bahwa dia berlari jauh sebelum dia dilatih menjadi avatar, jadi dia hanya tahu cara membengkokkan udara. Sokka menyarankan agar mereka pergi ke suku air utara karena mereka memiliki pengendali air yang kuat yang dapat mengajari Aang. Tim avatar yang baru dibentuk memulai perjalanan ke utara, berhenti di berbagai desa di sepanjang jalan untuk mengumumkan bahwa avatar telah kembali. Aang juga menggunakan gulungan itu untuk berlatih pengendalian air, tapi dia tidak pandai dalam hal itu. Sementara itu, Zuko dan dua tentara mengunjungi semua tempat yang dibebaskan Aang, mencari petunjuk. Di negara api, Zhao bertemu dengan Lord Ozai dan memberitahu dia bahwa mereka telah menyerbu perpustakaan besar. Gulungan-gulungan tersebut ditemukan dan sedang diuraikan untuk menemukan lokasi roh-roh bulan dan lautan, yang dapat digunakan untuk menghancurkan kota suku air utara. Zhao juga melaporkan bahwa avatar telah kembali. Di koloni negara api di kerajaan bumi utara, Iroh menunjukkan bahwa ini adalah tempat yang bagus dan memohon kepada Zuko untuk menetap di sini dan berhenti mencari avatar tersebut, namun Zuko menolak. Untuk menegaskan maksudnya, Zuko bertanya kepada seorang anak laki-laki setempat tentang putra Raja Api dan mendengarkan kisahnya sendiri. Pangeran Zuko telah berbicara secara tidak bergiliran kepada seorang jenderal untuk membela beberapa temannya yang akan dikorbankan dalam pertempuran, jadi dia dijatuhi hukuman duel Agnika. Lawannya pastilah ayahnya, dan ketika sang pangeran muda menolak melawan ayahnya sendiri, Ozai mengejeknya dan membakar wajah putranya untuk memberinya pelajaran. Kembali ke tim, Katara dan Aang sedang berlatih pengendalian air di dekat danau, tapi Katara menyadari perhatian Aang sedang terganggu. Dia mengatakan bahwa mereka berada di dekat kuil udara utara dan dia ingin mengunjunginya karena di sana dia mungkin dapat berkomunikasi dengan roh naga lagi. Namun Sokka menentang gagasan tersebut karena dianggap terlalu berbahaya. Kemudian, saat saudara-saudaranya tidur,
Aang terus berlatih pengendalian air dan berhasil mengangkat 3 tiang pendek air. Saat dia memejamkan mata dan berkonsentrasi, riak dan gelombang mulai terbentuk di danau. Dia tidak hanya mengingat pelajaran yang diberikan para biksu kuil dan teman-temannya, tetapi juga sisa-sisa kerangkanya. Saat dia membuka matanya, dia terkejut melihat akibat dari kurangnya kendalinya terhadap pengendalian air dan memutuskan untuk membangunkan apa untuk pergi ke kuil sendirian. Ketika mereka tiba, Aang menemukan seorang lelaki tua yang membawanya ke ruang tersembunyi yang berisi patung avatar masa lalu. Aang mengungkapkan bahwa para pengendali udara mengetahui bahwa dia adalah avatar setelah dia memilih 4 dari 1000 mainan yang sama dengan milik avatar sebelumnya. Dia diberitahu bahwa dia tidak dapat memiliki keluarga dan mempunyai tanggung jawab terhadap 4 negara. Dalam upacara di mana semua orang membungkuk padanya, berharap dia menerima perannya sebagai avatar, dia tidak membungkuk. Tiba-tiba orang tua itu meminta maaf kepada Aang karena telah membujuknya ke sana, karena dia hidup dalam kemiskinan karena ketidakhadirannya. Bingung, Aang berbalik dan melihatnya dikelilingi oleh tentara negara api, dan salah satu dari mereka memberikan sejumlah uang kepada lelaki tua itu sebagai hadiah. Aang ditangkap dan dirantai di musala, namun dia menggunakan kesempatan itu untuk bermeditasi dan memasuki dunia roh. Dia bertemu dengan roh naga lagi, yang memberitahunya bahwa negara api berencana menyalahgunakan pengetahuan dari perpustakaan besar sehingga Aang harus pergi ke suku air utara sebelum terlambat. Pada saat itu Aang ditarik dari dunia roh oleh Zhao, otak di balik jebakan ini. Zhao meyakinkan Aang bahwa dia tidak akan membunuhnya karena dia akan terlahir kembali dan pencariannya tidak akan pernah berakhir. Kemudian, sebuah tank menggelinding di jembatan yang menghubungkan ke kuil. Sosok bertopeng biru yang dikenal sebagai Blue Spirit menyelinap ke bawah dan meraih bagian bawahnya, lalu menumpang sebuah tumpangan. Saat Zhao berbicara kepada prajuritnya, roh biru menuju ke musala, diam-diam menjatuhkan prajurit yang ditempatkan di sepanjang jalan. Kemudian dia menggunakan pedangnya untuk melepaskan Aang dari rantainya. Saat Zhao menuju ruang sholat, dia menemukan tentara yang kalah, dan seorang pria bergegas memperingatkan yang lain bahwa avatar telah melarikan diri. Sementara itu, Aang menggunakan pengendalian udaranya untuk menjatuhkan 2 tentara yang menghalangi jalannya. Lalu dia memasuki halaman bersama Blue Spirit, hanya untuk dikepung oleh banyak tentara. Serangan api dari belakang memaksa mereka menghindar dan berpencar, melawan tentara di seberang halaman. Aang menggunakan area latihan untuk menghabisi para prajurit sebelum melompat keluar halaman dan berlari di atas pilar yang tidak dapat diikuti oleh para prajurit. Aang hendak melarikan diri menggunakan tongkat layangnya, tetapi melihat roh biru masih menangkis tentara membuatnya terbang kembali untuk membantu. Saat Zhao memerintahkan prajuritnya untuk tidak membunuh avatar, Blue Spirit menangkap Aang dan mengancam akan menodongkan pedangnya ke leher Aang. Kini Zhao tidak punya pilihan selain melepaskan mereka. Blue Spirit menuntun Aang melintasi jembatan. Namun saat mereka mencapai ujung, seorang pemanah menembaknya hingga jatuh. Saat para prajurit bergegas melintasi jembatan, Aang menemukan bahwa roh biru sebenarnya adalah Zuko, namun dia masih menggunakan pengendalian udaranya untuk menarik kabut dan menyembunyikan pelarian mereka. Keesokan paginya, Aang meninggalkan Zuko di dekat api unggun di hutan. Di kerajaan bumi utara, Iroh memberitahu Zuko bahwa anak buah Zhao sedang mencarinya, namun Iroh memberitahu mereka bahwa Zuko sedang berlibur. Zuko menolak mengatakan di mana dia berada dan mengumumkan bahwa mereka akan pergi untuk mengejar avatar. Kemudian di dalam kapalnya, Zuko melihat sesuatu yang mendesis di dekat obor di dindingnya dan berlari keluar tepat sebelum kapal itu meledak menjadi bola api besar. Iroh bergerak untuk melindungi seorang wanita saat dia berteriak kepada Zuko. Sementara itu tim avatar tiba di suku air utara dan menghadap istana kerajaan. Sokka dan Putri Yu langsung berteman, dan saat Aang menunjukkan kepada mereka bahwa dia adalah pengendali udara terakhir, dia diterima untuk berlatih bersama sang master. Kota mengetahui bahwa kehadiran tim akan menimbulkan bahaya, jadi Master Paku memaparkan strategi pertahanan mereka. Jika negara api menerobos tembok, mereka harus menahan para prajurit di halaman sampai malam tiba ketika pengendali air dapat memanfaatkan kekuatan roh bulan. Paku juga menginginkan seorang penjaga untuk selalu bersama Putri Yu dan Sokka menjadi sukarelawan. Di Istana Negara Api, Zhao memberitahu Ozai bahwa lokasi para roh telah diuraikan dari gulungan dan Ozai memerintahkan dia untuk melenyapkan mereka dan membawa suku air untuk menghancurkan avatar. Armada Negara Api segera meninggalkan pelabuhan, dan Zuko serta Iroh bergabung dengan Zhao.
Secara pribadi, Iroh memberitahu Zuko bahwa menurutnya Zhao menyebabkan ledakan yang hampir membunuhnya dan khawatir tentang apa yang akan dilakukan Zhao selanjutnya, namun Zuko masih ingin melanjutkan. Kembali ke Aang, dia dan Katara mengikuti kelas pengendalian air bersama Pakku. Suatu hari, dia mengajak Aang untuk bertanding dengannya, dan saat Pakku mengurung Aang di penjara es, Aang mengendalikan air es tersebut. Lalu Pakku mengiriminya 3 bola air, yang berhasil ditangkap Aang di udara dan disebarkan. Aang mencoba melakukan gerakan ofensif hanya untuk memunculkan tetesan air, tanpa menyadari bahwa dia juga secara tidak sengaja menaikkan air di kanal terdekat. Sementara itu Sokka dan Yu menikmati kebersamaan satu sama lain. Mereka menuju ke tembok benteng untuk melihat pemandangan laut, dan Yu mengungkapkan bahwa dia adalah bayi yang lahir mati. Orang tuanya berdoa kepada roh bulan selama berhari-hari, dan ketika dia bangun, rambutnya telah memutih. Tiba-tiba abu hitam berjatuhan di seluruh kota, yang Sokka akui sebagai kedatangan armada negara api. Di kapal utama, Zuko masuk ke perahu kecil yang mengenakan kamuflase putih. Setelah Iroh mengingatkannya untuk menggunakan cinya agar tetap hangat, Zuko menuju ke dekat pantai dan menyelam. Dia menemukan tempat di bawah kota dengan lapisan es tipis, menghasilkan panas untuk melelehkan tempat itu, dan menerobos permukaan menjadi sebuah ruangan kosong. Aang pergi menemui Yu untuk menanyakan apakah ada tempat spiritual dia bisa bermeditasi untuk menghubungi roh naga untuk meminta nasihat, dan Yu memimpin seluruh tim di sana. Zuko melihat mereka dari atap dan mengikuti mereka. Rombongan memasuki gua spiritual dengan kolam oasis dan sebatang pohon. Momo mencoba menyentuh ikan itu, tapi Aang menegurnya, dan Momo pun terbang menjauh. Kemudian Aang duduk bermeditasi di dekat pohon sementara ikan berputar-putar dan mulai bersinar. Sokka mengantar Yu kembali, sementara Katara menemani Aang. Saat Aang bermeditasi hingga kesurupan, Zuko menampakkan dirinya dan menggunakan obornya untuk membakar rumput. Lalu dia mengeluarkan 2 ledakan api, yang dipadamkan Katara dengan membengkokkan aliran besar air dari kolam. Terkesan, Zuko menembakkan 2 ledakan yang lebih kompleks, yang membuat Katara kewalahan, dan dia hanya berhasil menghindari 1 ledakan, ledakan lainnya menjatuhkannya dengan keras ke pohon. Zuko memeriksa kondisinya sambil menjelaskan bahwa dia tidak bisa pulang tanpa avatar. Saat bel kota dibunyikan, penduduk setempat mencari perlindungan di seluruh kota. Para prajurit berbaris di dinding benteng dan mengayunkan ujung tombak mereka ke lantai es untuk menambah semangat. Kemudian seorang pengendali api yang menunggangi Komodo Rhino turun dari platform kapal dan memanjat dinding benteng yang sedingin es. Di bagian atas, dia menggunakan bola logam berapi yang dilemparkan dari kapal untuk meledakkan kota di bawahnya. Bor berputar menembus permukaan di banyak lokasi di dalam kota, tempat tentara muncul dari laut di bawah. Di dalam gua, Sokka menemukan Katara tak sadarkan diri dan membangunkannya untuk mengetahui bahwa Zuko telah mengambil Aang. Sementara itu, Zuko menempatkan Aang yang masih kesurupan di ruang penyimpanan, lalu dia melihat keluar jendela untuk mengamati pertempuran yang terjadi di bawah, memutuskan dia akan menunggu sampai semua orang bertarung sebelum menyelinap keluar. Di dunia roh, Aang bertanya kepada roh naga bagaimana cara mengalahkan negara api. Namun naga memberitahu Aang bahwa dia memendam kesedihan dan kemarahannya, dan bahwa dia harus melepaskannya karena avatar tidak dimaksudkan untuk menyakiti orang lain. Sebelum terbang, naga menyarankan Aang untuk menggunakan lautan dan menunjukkan kepada mereka kekuatan air. Aang kemudian terbangun dan menemukan Zuko berbicara pada dirinya sendiri, sehingga dia segera pergi, melompati tong ketika Zuko mengejarnya. Zuko mengendalikan api obor untuk mencoba menyerang Aang, meledakkan benda-benda di dalam ruangan dalam prosesnya. Di luar benteng, seorang pengendali api memusatkan api besar melalui nosal pada kapal untuk menembus tembok benteng dan membuat lubang yang cukup besar agar tentara dapat menyerang kota. Pakku bertemu orang-orang ini di halaman dan melawan mereka menggunakan pengendalian air. Kembali ke Zuko, dia mencari Aang di ruang penyimpanan, jadi Aang menggunakan pengendalian udara untuk mengalihkan perhatian Zuko dan mencoba melarikan diri. Situasi meningkat menjadi perkelahian yang terhenti ketika tiba-tiba ruangan mulai bergemuruh. Air dalam tong berputar menuju Zuko, membungkusnya dalam es. Aang berbalik untuk melihat Katara, tetapi sebelum bergabung dengannya, Aang mencairkan es di sekitar kepala Zuko sehingga dia bisa bernapas. Setelah Aang pergi, Zuko menggunakan cinya untuk mencairkan es dan membebaskan dirinya. Dengan menggunakan gulungan yang dicuri, Zhao memandu Iroh dan anak buahnya menuju gua.
Apa menggeram pada tentara yang mendekati warga sipil, dan tim Avatar melihat arah yang diambil Zhao. Aang menyuruh yang lain untuk mengikuti Zhao saat dia bergabung dalam pertarungan di halaman utama. Zhao dan Iroh tiba di gua dan Zhao menjelaskan bahwa roh bulan dan roh laut adalah dua ikan yang bersinar. Saat Zhao mengambil ikan putih itu untuk membunuhnya, Iroh memohon kepada Zhao agar tidak main-main dengan dunia roh karena dunia akan menjadi tidak seimbang. Saat Katara, Sokka, dan Yu tiba, Zhao menusuk ikan itu dengan belatinya, menyebabkan Yu terjatuh ke rumput. Dalam kemarahannya, Iroh menciptakan api besar dari tangannya, yang membuat Zhao dan anak buahnya ketakutan. Di luar, kepala Aang sakit saat bulan berubah menjadi merah dan para pengendali air kehilangan kekuatannya. Hal ini memungkinkan lebih banyak tentara negara api untuk memasuki kota, dan ketika Aang berpikir mereka akan kalah, dia mendengar kata-kata naga lagi, mengingatkan dia untuk menunjukkan kepada mereka kekuatan air. Di dalam gua, Iroh memperhatikan hubungan Yu dengan roh dan memintanya untuk mengembalikan kehidupan yang diberikan kepadanya sebagai seorang anak kembali ke roh. Sokka memintanya untuk tidak melakukannya, tapi Yu memberinya ciuman terakhir dan memasuki kolam, di mana kekuatan hidupnya meninggalkannya untuk menghidupkan kembali roh bulan dan rambutnya menjadi hitam sebelum dia mati. Pada saat itu, ada jeda dalam pertempuran saat bulan kembali ke cahaya alaminya. Zhao berada di jembatan dan panik atas kegagalannya saat Zuko keluar dari kabut, siap berduel dengannya. Namun Iroh juga muncul dan menyuruhnya pergi atau Zhao akan menyalahkannya atas kegagalannya. Saat Zuko berbalik, Zhao yang marah membengkokkan api spiral ganda untuk menyerang mereka, tapi Iroh mengarahkan apinya ke samping sebelum pergi bersama Zuko. Kobaran api menarik perhatian 4 pengendali air yang bergegas memblokir jembatan. Menolak untuk menyerah, Zhao melepaskan tembakan api yang hampir tidak mengenai satupun pengendali air, yang membalas dengan 4 aliran air besar yang membuat Zhao menjadi bola dan menenggelamkannya. Sementara itu, Aang menggunakan pengendalian air untuk menjebak tentara di sepanjang jalan. Dia mengirimkan ledakan pengendalian udara melalui halaman, membuka jalan melalui kekuatan tempur yang membawanya ke dinding. Pada bagian atas, ia membiarkan emosinya mengalir sambil mengingat kembali gambaran kehidupannya bersama para biksu. Membebaskan diri dari rasa bersalahnya, Aang menggunakan kekuatan laut untuk mendorong sejumlah besar air ke dinding benteng dan kekuatan bulan untuk menariknya ke langit. Melihat hal ini, tentara negara api mencoba mundur, namun terobosan tersebut terhalang oleh air. Aang mengarahkan air ke arah armada, menjaganya tetap melayang di atas mereka. Memahami ancaman tersebut, negara api menerima kekalahan dan berbalik saat Aang mengembalikan air ke laut. Katara memeluk Aang saat dia disoraki dari kota di bawah, lalu dia dan Sokka membantunya menuruni tangga menuju halaman. Semua orang di kota membungkuk di hadapannya, termasuk prajurit negara api yang tersisa. Katara mengatakan kepadanya bahwa mereka semua ingin dia menjadi avatar mereka dan membungkuk bersama Sokka, menyebabkan Aang akhirnya menerima takdirnya dan membungkuk kembali.